Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari jenis-jenis penelitian pendidikan. Apa saja sih jenis-jenis penelitian pendidikan itu? Yang pertama ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian R&D, penelitian library and research, dan penelitian PTK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Mona Novita MPD, dan saya sendiri bernama Iis Aprilia Ningsih dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A dan dengan NIM 0221900697, dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo. Baiklah, saya akan menyampaikan pemaparan materi pertama yaitu kategori definisi. Yang pertama ada kuantitatif dengan definisi penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat analisis. Yang kedua ada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan tidak mengandung angka. Yang ketiga ada R&D dengan definisi penelitian yang mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang sudah ada. Yang keempat ada library research dengan definisi penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Yang terakhir ada PTK dengan definisi penelitian praktis yang dilakukan guru dalam bentuk berbagai kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi kedua yaitu kategori karakteristik. Yang pertama ada kuantitatif dengan karakteristik objektif, single truth, membuktikan teori dan fokus kepada hasil. Yang kedua ada kualitatif dengan karakteristik subjektif, menghasilkan teori baru dan fokus kepada proses. Yang ketiga ada R&D dengan karakteristik menghasilkan sebuah produk, adanya validasi produk, dan VGD dengan ahli. Yang keempat ada library research dengan karakteristik penelitian berhadapan langsung dengan data dan angka, bukan dengan pengetahuan dari lapangan, rujukan buku dan jurnal, serta penelitian mutakhir sebagai alat analisis. Nah, yang terakhir ada PTK dengan karakteristik masalah berasal dari hasil refleksi guru, adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, serta adanya siklus. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada kuantitatif yang bertujuan untuk menguji kebenaran teori, mengembangkan model-model matematis teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Yang kedua ada kualitatif, menghasilkan teori baru, memvalidasi teori yang sudah ada dan menjelaskan suatu fenomena yang dengan lebih mendalam. Yang ketiga ada R&D yang bertujuan untuk menghasilkan produk, menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan. Yang keempat ada PTK, bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran di sekolah, menyelesaikan masalah dalam kelas. Nah, yang terakhir ada library research yang bertujuan untuk mencari masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan, serta mencari landasan teori. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi keempat yaitu kategori jenis penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, jenis penelitiannya antara lain deskriptif, komparatif, korelasi, survei, dan eksperimen. Yang ketiga ada kualitatif, jenis penelitiannya antara lain studi kasus, evaluatif, naratif, dan deskriptif. Nah, yang ketiga ada R&D, jenis penelitiannya antara lain R&D dengan konsentrasi pada rancangan dan evaluasi atas produk atau program. Yang keempat ada library research, jenis penelitiannya antara lain analisis buku teks dan kajian sejarah. Nah, yang kelima ada penelitian PTK dengan jenis penelitiannya antara lain diagnostik, partisipan, empiris,
dan eksperimental. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu kategori sampel penelitian. Yang pertama ada sampel penelitian dari kuantitatif, antara lain responden, random, dan penentuan sejak awal. Yang kedua ada kualitatif, sampel penelitiannya antara lain informasi, snowball sampling, kesesuaian informasi berkembang. Yang ketiga ada R&D, sampel penelitiannya antara lain produk, validasi ahli, pakar sesuai produk yang dibuat atau dikembangkan. Yang keempat ada library research, sampel penelitiannya antara lain informasi dan topik yang menjadi objek penelitian, buku dan jurnal. Nah, yang terakhir ada penelitian PTK dengan sampel penelitian, subjek penelitian, siswa dan guru yang akan menjadi objek penelitian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang keenam, yaitu instrumen penelitian. Yang pertama, ada dari kuantitatif. Instrumennya antara lain angket, polling, kuesioner, dan alat ukur. Yang kedua, ada kualitatif. Instrumen penelitiannya antara lain diri peneliti, kamera, buku catatan, lembaran observasi, dan lembaran wawancara. Yang ketiga, ada R&D dengan instrumen penelitian antara lain lembar validasi produk. Yang keempat ada library research, instrumen penelitiannya yaitu daftar checklist, buku jurnal, dan penelitian terdahulu yang mutakhir. Nah, yang terakhir ada PTK, instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi, lembar wawancara, lembar tes, dan angket, serta kamera. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kategori pengumpulan data dari penelitian pendidikan. Yang pertama ada kuantitatif, pengumpulan datanya melalui wawancara berencana, tes, pengamatan terstruktur. Yang kedua ada kualitatif, pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga ada R&D, pengumpulan datanya melalui wawancara, angket, dan dokumentasi. Yang keempat ada library research, pengumpulan datanya melalui membaca dan menelaah buku serta laporan. Nah, yang terakhir ada PTK, pengumpulan datanya melalui analisis dokumentasi, portofolio, deskripsi perilaku ekologika, serta catatan lapangan yang dimiliki oleh si peneliti. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang analisis data dari penelitian pendidikan. Yang pertama ada penelitian kuantitatif, analisis data melalui statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang kedua ada kualitatif, analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Yang ketiga ada R&D, analisis data melalui pengumpulan informasi, pengembangan model atau produk, validasi model atau produk, revisi model atau produk, serta uji coba dari model atau produk. Yang keempat ada library research, analisis data melalui identifikasi produk, mencari informasi latar belakang, mencari buku atau artikel, dan evaluasi sumber. Yang terakhir ada PTK, analisis data melalui triangulasi, Miles and Huberman, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, kita sudah masuk ke penyampaian materi terakhir, yaitu waktu dan biaya yang dibutuhkan dari masing-masing penelitian pendidikan. Yang pertama ada kuantitatif, membutuhkan waktu yang sangat singkat dan biaya yang mahal. Untuk kualitatif, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang murah. Untuk R&D, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. Yang keempat ada library research, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup murah. Dan yang terakhir ada PTK, membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang murah. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Yasni Muara Bungo.
ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, kalian jika ingin kece dan kreatif seperti saya, untuk itu kuliahnya di Institut Agama Islam Yasdi Muara Bungo. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.